Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif lagi bagaimana cara membuat pembasmi tikus dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Karena memang tikus itu benar-benar sangat menyebalkan sekali. Ini di belakang rumah dipergunakan sebagai markas karena memang dipergunakan untuk menumpuk barang seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin di rumah teman-teman juga banyak sekali tikusnya di plafon, di gudang maupun di bawah-bawah rak atau di dapur yang biasanya dipergunakan untuk mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita. Nah, jangan khawatir teman-teman, di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membasminya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, sehingga rumah kita nanti akan terbebas dari yang namanya tikus. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, sesuai dengan tema video kali ini ya, kita akan memanfaatkan dari puntung rokok ini. Ini kita masukkan ke dalam botol bekas terlebih dahulu ya, botol bekas yang ukurannya besar. Atau kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai puntung-puntung rokok seperti ini, bisa menggunakan tembakau atau menggunakan rokok kadaluarsa ataupun menggunakan rokok yang baru. Yang penting kita menggunakan tembakau teman-teman. Oke, ini kita masukkan ke dalam botol terlebih dahulu, kemudian nanti kita isi botolnya dengan menggunakan air. Untuk airnya menggunakan air biasa teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman setelah kita isi air. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita siapkan bahan selanjutnya. Nah, untuk bahan selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa mencari bahan yang ada di sekitar rumah kita. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya, nanti bisa minta tetangga yang mempunyai pohon pepaya seperti ini ya teman-teman. Untuk jenis pepayanya ini bebas, tidak harus menggunakan pepaya jenis tertentu ya. Kita memanfaatkan dari daunnya. Dan untuk daunnya ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 2 daun saja teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini si daun pepayanya ini kita potong atau kita rajang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita rajang seperti ini teman-teman, kita siapkan botol kembali ya. Jadi botol lagi seperti ini, botol atau menggunakan wadah lain pun juga bisa. Ini yang sudah kita rajang ini kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan ya. Kalau saya menggunakan botol teman-teman, atau bisa kita ganti dengan menggunakan toples ya. Yang penting wadah saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita isi air saja. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi dua bahan ini yang akan kita pergunakan. Nah, untuk cara menggunakannya ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 24 jam atau seharian teman-teman. Setelah kita diamkan seharian, kurang lebih hasil cairannya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama di sini kita mempunyai cairan yaitu fermentasi dari zat nikotin dari sampah yang biasanya hanya kita buang saja, yaitu puntung rokok teman-teman. Untuk yang kedua di sini kita mempunyai fermentasi dari daun pepaya yang dimana mempunyai kandungan senyawa yang sangat beracun sekali bagi para serangga. Jadi dua cairan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama sebagai contoh saja, nikotin ini tidak hanya bisa kita pergunakan untuk membasmi hama saja. Jadi ini juga bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita teman-teman. Karena fermentasi dari zat nikotin ini aromanya sangat kental sekali. Aroma tembakunya itu sangat tercium sekali. Nah, si tikus itu indera penciumannya sangat sensitif sekali. Jadi ketika pada daerah yang sering sekali dikunjungi tikus kita semprotkan dengan menggunakan cairan seperti ini, otomatis di rumah kita akan jauh dari yang namanya tikus teman-teman. Jadi tikus akan jauh-jauh dari aroma si nikotin ini. Untuk yang kedua, ini bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama di tanaman kita. Untuk cara penggunaannya tinggal kita kombinasikan saja dengan fermentasi zat nikotin. Untuk perbandingannya saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1 ya.
Nah, sebagai contoh hama-hama putih seperti ini teman-teman, ini pada bagian pohon cabai ya. Jadi pohon cabainya dia keriting seperti ini. Tinggal kita semprotkan saja seperti ini ke bagian hama-hamanya ya. Nah, seperti ini teman-teman, putih-putih seperti ini hama ya, bisa terlihat. Ini kalau misalkan kita diamkan saja, satu pohon bisa banyak sekali hamanya. Nah, seperti ini. Ini bisa mengakibatkan ini ya, pertumbuhannya semakin lambat. Jadi tinggal kita semprotkan saja tepat pada bagian hamanya seperti ini. Kemudian teman-teman, untuk membasmi tikus bisa kita semprotkan pada bagian belakang rumah yang biasanya kita pergunakan untuk menumpuk barang seperti ini ya. Jadi biasanya dipergunakan untuk markas si tikus. Jadi kita semprotkan saja seperti ini. Ini aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Bisa bertahan kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Jadi aroma dari zat nikotin atau tembakau yang sudah kita fermentasikan. Kemudian di pipa saluran pembuangan air seperti ini biasanya dipergunakan akses jalur masuk si tikus ke rumah kita ya. Ini bisa kita semprotkan juga, aromanya ini nanti akan mengganggu si tikus teman-teman. Otomatis tikusnya tidak akan lewat pipa pembuangan air seperti ini. Kemudian juga bisa kita semprotkan di atas plafon rumah kita teman-teman, yang biasanya dipergunakan tempat main si tikus ya, tempat main sepak bola si tikus, karena setiap malam pasti berisik suara tikus lari-larian di atas plafon rumah kita. Jadi tinggal kita semprotkan saja, aroma dari zat nikotin ini nanti yang akan membuat si tikusnya tidak betah, sehingga di plafon rumah kita nanti akan terbebas dari yang namanya tikus teman-teman. Oke teman-teman, jadi selain kita pergunakan untuk membasmi hama-hama tanaman kita, ini juga bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan ramuan sederhana, menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.